semua, saya Firsti Ramadila Pratiwi dengan NIM 230200085. Di sini saya akan membuat video pendek terkait penjelasan tentang aliran seni romantisme. Nah, apa sih aliran seni romantisme itu? Kenapa juga masih bertahan nih masih hidup di karya-karya zaman sekarang? Nah, di video ini kita akan membahas aliran romantisme secara umum dan kita akan menganalisis salah satu karya dengan aliran tersebut. Nah, buat kalian yang pengen tahu atau penasaran, kalian bisa simak video ini, oke? Nah, menurut Isaiah Berlin di dalam bukunya yang berjudul The Roots of Romanticism menjelaskan bahwa romantisme merupakan semangat baru dan kegelisahan, keasyikan dengan kondisi kesadaran batin yang selalu berubah, kerinduan yang tidak terbatas dan tidak terdefinisikan terhadap suatu gerakan atau perubahan yang abadi. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu aliran seni rupa romantisme. Nah, aliran romantisme adalah salah satu aliran yang berupaya untuk menampilkan sebuah lukisan itu bersifat atau menampilkan lukisan itu dengan indah dan fantastik. Umumnya aliran romantisme akan melukiskan mengenai suatu hal yang berbau romans nih, seperti sebuah sejarah, tragedi, atau pemandangan alam yang akan disajikan melalui lukisan dengan fantastik. Aliran seni rupa romantisme ini sangat terkenal di seluruh dunia, termasuk pada abad ke-18 sampai ke-19 nih, dan menjadi bagian terpenting dalam kebudayaan masyarakat Eropa sampai ke masyarakat Barat. Nah, kenapa romantisme masih relevan sekarang? Pertama, ada warisan ide. Meskipun periode klasik romantisme sudah lama berlalu, nilai-nilai romantisme, perasaan imajinasi, subjektivitas terus mempengaruhi sastra modern dan kontemporer. Nah, dampak pada teori modern, romantisme membantu membentuk cara kita memahami karya melalui lensa emosi, pengalaman subjektif, kreativitas, dan hubungan manusia dengan alam dan perasaan batin. Nah, kita akan menganalisis salah satu karya romantisme dari Anna Rozumskaya sebagai representasi romantisme modern. Nah, analisis ini membantu kalian untuk melihat langsung nih gaya, estetika, atau unsur romantisme yang ada di dalam karya tersebut. Nah, kita akan bahas tentang backgroundnya si Anna Rozumskaya. Siapa sih Anna Rozumskaya? Anna Rozumskaya adalah pelukis kontemporer kelahiran Rusia yang terkenal akan figur romantisnya nih, lukisan figur manusia, terutama perempuan, yang memadukan estetika klasik dan pendekatan modern. Nah, ia mendapatkan pelatihan akademik klasik di Russian State University of Arts, lalu terpengaruh oleh pelukis lama, yaitu seperti seniman abad ke-19 sekaligus pengaruh modern kontemporer. Nah, teknik dan gaya khasnya, penggunaan figur manusia dengan pose elegan, tubuh dan gerak yang direpresentasikan dengan leluasa, tidak kaku, serta penggunaan warna, sapuan kuas dan pencahayaan yang ekspresif, terkadang efeknya tuh hampir dreamlike atau melankolis modern. Nah, kita bakal analisis salah satu karya dari Anna Rozumskaya. Nah, salah satu karya dari Anna Rozumskaya yang saya pilih untuk dianalisis lebih dalam sebagai contoh romantisme kontemporer adalah Above of Star. Nah, sekilas tentang Above of Star. Above of Star adalah lukisan di atas kanvas dengan cat minyak karya Anna Rozumskaya dengan ukuran besarnya itu 72 x 80. Nah, pelukis Anna Rozumskaya ini dikenal karena figuratif yang anggun, terutama menggambarkan perempuan dengan pose-pose elegan nih yang penuh gerak dan sering memakai gaun yang mengalir. Nah, menggabungkan inspirasi potret klasik pada abad ke-19 dan seniman Old Master dengan sentuhan modern dan ekspresi personal. Nah, analisis unsur romantisme yang ada pada karya Above of Star. Yang pertama adalah gerak, fluiditas, dan keindahan figur. Nah, subjeknya ini seorang perempuan digambarkan dengan gaun panjang yang tampak melayang. Dalam sapuan kuas, kain mengembang, sudut tubuh seolah bergerak. Nah, deskripsi karyanya ini menyebutkan bahwa gaun perempuan itu adalah kain dan warna membentuk pusaran lembut yang memberikan kesan dinamis, anggun, dan elegan. Nah, kesan gerak ini penting. Lukisan bukan hanya sebuah potret statis, tapi juga momen hidup nih, seperti tarian secara beku di kanvas. Ini menghidupkan emosi dan narasi batin, bukan sekedar hanya tampilan visual aja. Nah, romantisme
romantisme, terutama romantisme modern atau kontemporer, banyak menghargai ekspresi batin, imajinasi, dan estetika perasaan. Gerak dan fluiditas figur macam ini membantu mengekspresikan kebebasan, keindahan figuratif, dan nuansa emosional. Selanjutnya adalah palet warna dan cahaya atau harmoni dan suasana, dreamlike. Warna dominannya itu biru pada gaun dipadukan dengan latar warna yang lebih lembut. Kombinasi ini menciptakan kontras yang indah antara figur dengan latar, membuat subjek itu lebih menonjol tapi tetap bagian dari suasananya. Nah, teknik cahaya dan bayangan memperkuat kedalaman dan kesan dramatis atau subjektif nih. Sentuhan teknik klasik plus impresionistik modern memungkinkan lukisan terasa seperti realistis plus mimpi sekaligus. Nah, suasana yang tercipta bukan dokumenter atau fotorealistik, melainkan suasana estetis penuh perasaan, memberi ruang pada penonton untuk merasakan bukan sekedar hanya melihat saja. Nah, analisis saya tentang karya Above the Star, yang pertama ada karya ini menyampaikan tentang kebebasan dan ekspresi diri. Gerak dan gaun yang mengalir memberikan kesan melepaskan diri seperti penari yang meresapi musik dan melayang. Ini metafor untuk kebebasan batin, kebahagiaan, dan sensualitas. Yang kedua, ada keindahan dan romantisme yang universal. Tanpa cerita mitologis atau sejarah, lukisan ini mengajak kita merasakan keindahan sebagai suatu personal dari warna, bentuk, cahaya, tubuh, dan emosi. Nah, romantisme dalam dunia modern di tengah zaman yang serba cepat dan pragmatis ini, karya yang seperti ini menegaskan bahwa manusia tetap butuh keindahan. Nah, perasaan dan momen melambung tinggi di atas bintang seperti harapan, mimpi, dan kedamaian batin. Nah, yang keempat ada simbolisme feminim dan esensial. Nah, representasi tubuh perempuan dengan cara menghargai bentuk, gerak, dan identitas feminim sebagai estetika bukan hanya objek, jadi bisa juga dibaca sebagai pernyataan tentang kelembutan, kekuatan, dan keindahan subjektif perempuan. Nah, kesimpulannya, kenapa Above the Star layak dijadikan bahan analisis dan representasi romantisme? Yang pertama, karya ini menangkap inti romantisme, emosi, keindahan, imajinasi, subjektivitas tanpa diadaptasi ke estetika modern. Nah, yang kedua, melalui figur yang anggun, gerak yang dinamis, warna dan cahaya yang ekspresif, lukisan ini memadukan tradisi klasik dan sensibility kontemporer, jadi jembatan antara zaman dulu dan zaman sekarang. Yang ketiga, karena fokus pengalaman batin dan estetika, bukan narasi historis. Nah, karya ini cocok sebagai simbol romantisme masa kini. Romantisme sebagai perasaan, bukan sekedar nostalgia atau dokumentasi nih. Nah, yang keempat, untuk video atau analisis Above the Star memberi banyak bahan visual, emosi, interpretatif, bisa dipakai untuk membahas romantisme ulang, estetika feminis, makna seni kontemporer, dan relevansi estetika di zaman modern. Nah, sebagai penutup, romantisme mengingatkan kita bahwa sastra atau seni bukan hanya untuk mencerminkan realitas, tapi juga untuk menegaskan atau untuk mengeksplorasi batin, perasaan, imajinasi, dan memberi ruang bagi kemanusiaan, harapan, rasa, dan mimpi. Nah, untuk pembuat karya menunjukkan bahwa meskipun realitas berubah, estetika romantis, emosi keindahan, imajinasi tetap bisa relevan dan menyentuh generasi sekarang. Nah, untuk penonton mengajak kita untuk menghargai karya tidak hanya dari plot atau fakta, tetapi juga dari kedalaman emosi, makna batin, dan pengalaman estetis. Nah, teman-teman, jadi saya sudah menjelaskan tentang aliran seni romantisme secara umum, dan kita sudah sama-sama menganalisis nih salah satu karya yang berkaitan dengan romantisme. Nah, saya harap dengan video ini teman-teman bisa menambah wawasan atau menambah pengetahuan nih tentang aliran romantisme. Nah, sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.